Jadi tadi saat ke stasi ada seorang bapak yang ikut numpang di mobil. Dia menggoda saya, Pater. Saya sudah nonton video yang Pater bicara tentang politik. Tapi ada berita baru lagi, Bapak Uskup Agung Ende menolak proyek geothermal di wilayah keuskupannya. Pater, saya bisa tanya. Demikian dia bertanya pada saya. Tetapi sebelumnya, ini karakbo Pater. Ini bahasa Manggarai artinya minta maaf. Saya heran kamu para Pater, juga suster. Kan tidak punya anak, mengapa kamu sibuk urus yang begini? Istri anak tidak ada, mau sibuk urus yang begini, yang buat pusing kepala. Para saudara, percakapan singkat terdengar sederhana, tetapi daya rusaknya sangat besar isi dari percakapan ini kalau kita cerna baik-baik. Kita selalu dengan lantang menulis bahkan berkata bumi adalah pinjaman dari anak cucu. Tentu kata-kata ini harus kita pegang dan kita hidupi. Kita yang hidup saat ini hanya memakai barang pinjaman itu. Karena pemilik sesungguhnya ternyata adalah anak cucu kita. Itu ada dalam satu kesadaran kita bersama. Nah, pertanyaannya, siapa yang mempunyai anak dan cucu? Bapak Uskup tidak mempunyai anak. Demikian pun para imam, biarawan-biarawati. Namun agak ironis jika yang sangat getol berbicara tentang keutuhan bumi dan ciptaan selalulah kelompok orang-orang yang tidak mempunyai anak, biarawan-biarawati. Beberapa kali di kota Ende itu ada banyak demo tentang yang satu ini. Mengapa Bapak Uskup dengan tegas menolak proyek geothermal? Karena itu adalah permintaan nurani ya. Sebagai manusia yang mendengar bisikan anak cucu pemilik bumi ini bersama Tuhan yang menciptakan, yang masih bekerja sampai saat ini, kita terpanggil bersama untuk merawat bumi ini yang adalah pinjaman. Dalam pesan Natal bersama para imam Keuskupan Agung Ende, Bapak Uskup secara tegas menolak seluruh aktivitas proyek geothermal yang berada dalam wilayah keuskupan. Setelah mendengar berbagai kesaksian dari sejumlah orang di Sokoria, juga dari Mataloko, dan pembicaraan dengan sejumlah imam, saya menentukan sikap menolak geothermal di sejumlah titik yang sudah diidentifikasi di ketiga kefikepan kita. Ya, sejumlah lokasi di ketiga kefikepan sudah ditandai sebagai pusat geothermal. Maka, kita perlu mendorong resistensi dari umat dan masyarakat dengan memberikan perhatian dan berikan informasi kepada mereka, baik yang ilmiah maupun, dan ini sangat penting, kesaksian dari orang-orang di Sokoria dan Mataloko. Saya meminta supaya di tingkat kefikepan kita berbicara tentang tema ini. Selain itu, diharapkan agar Yayasan Bantuan Hukum kita membantu kita dalam proses ini. Ada satu hal yang menarik. Ini ada sebuah buku nih. Ini buku sebelum Bapak Uskup Labuan Bajo ditabiskan, dikeluarkan buku ini. Judulnya Menjaga Gerbang Harapan Merawat Rumah Kemanusiaan. Bunga Rampai Kenangan Tabisan Uskup Labuan Bajo Monsinyur Dr. Maximus Regus. Editornya Dr. Marcel Ruben Payong dan Dr. Marianus Mantowani Tapung. Saya bacakan tulisan salah satu editornya. Menarik sekali. Ut mundus salvetur per ipsum. Spirit menjaga gerbang harapan merawat rumah kemanusiaan. Ini ditulis oleh Dr. Marianus Mantowani Tapung. Ini sahabat teman kelas saya. Saya bacakan petikan tulisan yang menurut saya seolah-olah mata rantai yang mengikat apa yang menjadi seruan dari Bapak Uskup Agung Ende dan juga cita-cita bersama umat keuskupan Labuan Bajo, terutama para imam juga awam yang berkompeten dengan bidangnya masing-masing menulis dalam buku ini. Baik, tulisan dari Dr. Marianus Mantowani Tapung. Monsinyur Maximus Regus telah memilih moto tabisannya Ut mundus salvetur per ipsum, supaya dunia diselamatkan olehnya. Yohanes bab 3 ayat 17. Saya kira moto ini merupakan artikulasi dari sebuah gema
gema panggilan moral etis. Panggilan moral etis ini mengafirmasi tanggung jawab besar yang diemban sebagai penghuni bumi. Panggilan moral etis menyadarkan bahwa manusia tidak hanya hidup untuk dirinya saja, tetapi juga untuk menjaga dan merawat rumah bersama, kosmos ini dan seluruh isi luar dan dalamnya. Moto ini merupakan gambaran akan tugas Gabe sekaligus tanggung jawab Aufgabe. Dengan moto ini manusia dipanggil menapaki gerbang harapan yang berdiri tegak di hadapannya dan selalu menantang agar dibuka. Gerbang harapan bukan sekedar pintu dalam arti fisiologis, melainkan sebuah gagasan mengenai pintu menuju masa depan yang lebih cerah, lebih adil, dan lebih manusiawi. Menjaga gerbang ini bermakna bahwa harapan adalah bagian dari hidup, mimpi-mimpi idealisme tidak akan mati dan setiap orang memiliki peluang dalam meraih potensi terbaiknya. Para saudara, bumi ini kekayaan kita bersama. Hanya pinjaman saja, pinjaman kepada kita semua yang harus dikembalikan justru dengan bunga yang baik. Pemiliknya adalah anak cucu. Sebuah buku yang luar biasa, Anda bisa memiliki buku ini. Ada banyak sekali penulis yang berkompeten yang terlibat dalam penulisan buku ini. Desa Sokoria itu berpenduduk 1.000 lebih jiwa yang tercakup dalam kecamatan Ndona Timur, berjarak sekitar 30 km dari kota Ende. Desa ini berada di tapak pengeboran PLTP Sokoria. Kehadiran proyek geothermal ini sebagai bentuk itikat baik sebenarnya dari pemerintah untuk memanfaatkan potensi alam demi kepentingan banyak orang ya. Namun kerusakan lingkungan yang berdampak langsung pada masyarakat sekitar juga harus diperhitungkan dengan baik. Dan ternyata warga sekitar kehilangan hal yang paling vital, yaitu mata air bersih, yang menjadi kebutuhan, sekali lagi ini kebutuhan vital. Sementara itu kita bergerak ke proyek geothermal Mataloko misalnya, mulai dikerjakan pada tahun 1998. Pengeboran awal dilakukan di Desa Wogo dan Desa Ulubelu. Namun proyek itu gagal di mana berbagai lubang bekas pengeboran itu mengeluarkan lumpur panas dan merusak kebun-kebun warga. Saya pernah di Mataloko di tahun itu dari 2003 sampai dengan 2005 sampai dengan 2014 akhir. Itu rumah-rumah di sekitar pengeboran itu semuanya cepat karat kalau pakai seng. Itu dampak langsung diterima dari geothermal di Mataloko. Para saudara, mari kita jaga alam semesta agar suatu saat kita tidak terkejut ketika alam marah dan mengamuk dengan logikanya sendiri dalam banjir bandang, kekeringan, penyakit. Lalu kita berteriak, kita mengangkat tangan dalam doa-doa kita yang kusuk pada Tuhan. Mengapa kau sekejam ini Tuhan? Dan Tuhan menjawab, mengapa kau juga sekejam ini merusak bumi tempat tinggalmu? Akhirnya semoga ini menggugah kita. Saya Pater Vincent, salam dari Paroki Longgo Labuan Bajo. Tuhan memberkati.